Jadi saya nikah itu bukan malah naik waktu itu, tapi malah jatuhnya kakak. Saya Usia lupa 23 tahun bangkrut 2 miliar. 2 miliar kakak. Anak iya. Makassar. Ngeri. Saya beruntung saya ditemani sama dia. Iya. Karena di saat saya lagi jatuhnya, istriku yang temani kak. Wih. Dari mulai tidak ada uang, kita makan seadanya. Bahkan dulu waktu bisnis online itu saya sama istri itu sampai jam 4 subuh balas-balas chat kakak. Iya. Untuk menghindari perceraian adalah tidak kawin, tidak nikah. Pada saat pandemi itu banyak orang kaya baru sebenarnya Banyak kakak. orang kaya baru nih. Banyak kanan kiri saya dengar resesi. Iya. Cuma mungkin dia enggak tahu ini artinya resesi ini apa gitu. Betul. Indonesia kena resesi dong, karena kan kena dampak globalis juga. Betul. Saya bilang tidak. Pengusaha yang lama kayak main ngaseng aneh. Mana semua yang kemarin itu kakak. Iya. Saya heran saat kemudian di beberapa daerah corona ini covid apa segala macam banyak orang jatuh bangkrut apa segala macam. Di Makassar banyak launching cafe. Selama umur terbatas, berbuatlah kebaikan yang tiada batas kakak. Wih, tajamnya. 1000 teman tidak cukup, Iya. 1 musuh terlalu banyak kakak. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Alhamdulillah kali ini persiapan menuju 2023. Banyak sekali yang DM, banyak yang komen, banyak yang bertanya, "Kak, bagaimana, apa bagus persiapan dan seterusnya? Kak, bagaimana sih ke depan? Wih, takut sekali Kak ada resesi." Macam-macam pertanyaannya. Makanya kali ini langsung saya undang teman saya luar biasa. Orangnya masih sangat muda, milenial dan luar biasa inspiratif sekali. Langsung saja kita sambut beliau melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh indah di pinggir kali. Sungguh senang rasanya hati, telah datang pengusaha muda yang gagah sekali. Kakak Ahmad Fadil. Siap kakak Rizal, Masya Allah. Sehat. Kakak sehat, alhamdulillah. Kakak Rizal sehat kakak. Sehat sekali, walaupun beberapa hari terakhir jarang kilir matahari ini. Hujan Makassar terus. hujan terus. Aduh, Ses bilang ses saja gini kan. Makanya selama hujan ini alhamdulillah kayaknya laundry meningkat. Laundry laku sekali. Betul kakak. Makanya saya mau sarankan kalau mau laundry langsung ke laundry ya kakak. Oh laundry ya nih kakak, cocok kakak. Masuk tuh ini bagus tuh laundry ya kayaknya nih. Kalau banjir rumah Iya. mengungsi Miki dulu, Betul. apalagi menginap Miki dulu di Hotel Amaris kakak. Ngeri. Cocok sekali. Siap, cocok itu kakak. Cocok. Karena Maco kakak. banyak orang mengungsi kakak. Jadi Betul. lebih cari Miki yang aman-aman kakak. Betul, Oke. Kak. Siap. Kakak Fadil, alhamdulillah senang sekali akhirnya dari sekian banyak kita atur-atur jadwal. Betul. Baru kita punya kesempatan di Iya sini. kakak, aduh itu Tommy kakak tuh jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan kemarin yang Ah. akhirnya mencocokkan waktunya itu yang Betul. agak susah toh. Saya maklumi. Minta maaf paham. kakak Rizal, aduh masya Allah. Kakak Iya, siap. Fadil, saya betul-betul baru terngiang nama Atta ini kurang lebih 1-2 tahun terakhir lah kurang lebih kakak. Siap. Kakak Sebelumnya nggak pernah saya dengar nama Ahmad Fadil Tawil, nggak pernah kakak. Saya berkali-kali ketemu ataupun juga berkolaborasi, punya relasi dengan teman-teman pengusaha muda ya di Makassar, di Sulsel, nggak pernah saya dengar nama Ahmad Fadil Tawil. Tapi 1-2 tahun terakhir nama beliau hampir selalu trending di media sosial. Waduh, Kenapa? Masya Allah. Karena punya proyekan apa sih lebih tepatnya kakak? Pengusaha di bidang apa? Properti salah satunya kakak. Iya. Developer lah ya kakak ya. Iya developer. Kakak. Developer. Iya, masya Allah. Siapa sebenarnya Anda ini kakak Fadil? Bahayanya pertanyaannya di. Aduh, Sebenarnya siap. bagaimana? Kenapa kemudian seorang kakak Fadil yang tiba-tiba langsung booming 1-2 tahun terakhir ini langsung punya bisnis developer? Saya kira itu tidak serta-merta langsung ada muncul begitu. Iya kakak. Tidak Siap. mungkin, pasti ada proses jatuh bangun dan sebagainya. Betul. Gimana awalnya ini kakak Fadil? Waduh. Kalau bicara awalnya ini kakak Rizal, Iya. saya ini sebenarnya asli orang Makassar juga kakak Rizal. Makassar, saya iya. asli orang Goa tuh. Goa. Ya, saya asli orang Goa, Makassar yang pergi merantau ke Jakarta. Kakak. Iya. Jadi saya merantau ke Jakarta. Saya di sana itu masuk di pesantren. Pesantren. Ya, saya pesantren. Saya sekolah di sana di pesantren di Darun Najah, kakak. Iya. tuh. Saya pesantren Darun Najah, lulus pesantren, saya lanjut lagi kuliah di Al Azhar, kakak. Al Azhar. Iya, Al Azhar ambil jurusan yang mungkin tidak nyambung sama bisnis kakak. Oh. Sastra Arab. Sastra Arab. Al-Lughatul Arabiyah. Lughatul Arabiyah. Masya Aduh. Allah. Tapi agak lupa-lupa nih kakak karena mungkin jarang dipakai bahasa Arabnya kan. Baru jadi saya mau udah. bertanya pakai bahasa Arab ini kayak pahalu. Alhamdulillah khair. Oke, Aduh, ambil siap, jurusan sastra Arab. Sastra Arab kakak. Selesai itu, selesai. Jadi pada saat itu kakak, Ah. saya kan sambil kuliah waktu itu semester Iya. 3 saya coba bisnis usaha dagang apa aja kakak. Jadi saya Dagang waktu itu jual produk
kesehatan lah, produk Produk kesehatan kesehatan. namanya Propolis gitu kan. Propolis. Dulu kan boomingnya tuh MLM. Nah, Betul. disitulah saya belajar lah kakak. Belajar Saya bisnis di belajar situ? bisnis di situ. Kurang lebih saya 8 tahun di Baik. situ belajar bisnis, leadership, terus marketing dan lain-lain. Saya belajar di situ kakak. Nah singkat cerita, saya pindah kuliah di Makassar karena waktu itu tim bisnisku berkembang di Indonesia Timur. Baik. Jadi kebetulan saya diangkat di kelideran itu junior leader komite nasional istilahnya Iya. untuk memegang anak muda Indonesia Timur. Saya punya member itu kakak kurang lebih yang aktif maupun tidak aktif itu kalau di network, kalau di struktur website itu ada sekitar hampir 100.000 member. Wih. Nah, itu Banyak jadi juga itu. ya, pegang di Indonesia Timur, ada beberapa juga, ada di Batam, di Iya. Pontianak, Sumatera, di Jadi dulu kerjaanku keliling-keliling kakak. Keliling daerah. Keliling daerah, cuman pada saat itu saya akhirnya putuskan fokus di Makassar, terbang ke Makassar kakak. Ke Makassar Nah, itu tahun berapa kakak? Saya ke Makassar itu waktu itu 2014 kakak. 2014. 2014. Kuliahnya ya? Kuliah, Oh, betul. kuliah. Jadi saya pindah akhirnya Pindah. kuliah kakak gara-gara bisnis berkembang di sini waktu itu. Nah, pindah kuliah di sini ambil jurusan psikologi kakak. Wih, Iya, jauh di- nih. Sastra Arab, Psikologi. langsung psikologi. Iya. Nah, coba karakter kak. Nah, sesa konana. Jadi ambil psikologi Iya, di iya, iya. di Makassar, sudah itu alhamdulillah bangkrut kakak. Wih. Jadi saya bukan jadi waktu itu ya itulah juga mungkin saya akhirnya sampai sekarang itu semenjak itu kan dulu saya sempat utang lah Utang gitu, di- utang di bank lah Oke. untuk istilahnya kalau anak-anak sekarang itu flexing lah. Flexing. Karena kan dulu masih muda, belum nikah, Iya. punya income lumayan, ya tidak ada calon waktu, Iya. tidak ada pasangan hidup lah waktu Betul. itu. Jadi enggak ada terlalu banyak beban. Nggak ada beban kakak. Jadi akhirnya utang tutup, ada sisa tabungan waktu itu. Saya bisnis bangkrut kak lagi 2 miliar. Bangkrut 2 miliar. 2 miliar waktu itu saya coba usaha levaransir tambang batu di daerah Jawa kakak waktu Baik. itu. Wih, Saya bangkrut kurang lebih hampir 2 miliar. Anda bangkrut di usia berapa itu kakak? Usia 20 berapa kayak itu usia 23 tahun kayaknya, apa 22 tahun, 23 tahun itu saya Usia lupa itu. 23 tahun bangkrut 2 miliar. 2 miliar kakak. Anak ya. Makassar. Ngeri. Jadi Saya kira saya tidak pernah bangkrut kakak. Ternyata beliau ini dibalik kesuksesannya sekarang Masya pernah tuh Allah. merasa wah, jatuh kakak. Jadi Jatuh. waktu itu jatuh. ya. Akhirnya saya sama istri waktu itu alhamdulillah sudah nikah kakak. Jadi Oh, oke. jadi saya nikah itu bukan malah naik waktu itu, tapi malah jatuhnya kakak. Sorry. Biasanya kan orang nikah itu kakak terbuka rezeki. Betul. Heeh. Saya itu kakak terbuka mungkin lapang hatiku, Oh, bijaksanaku. Jadi setelah saya nikah itu kan, sebelum saya nikah ini saya kayak emosionalnya tinggi Baik, kayak gitu, nggak baik. bisa kontrol apa sesuatu yang diinginkan itu harus digas-gas. Baik. Setelah saya nikah itu banyak pertimbangan-pertimbangan dan Betul. muncul kebijaksanaannya ceritanya Masya seperti itu. Allah. Jadi bangkrut kak ceritanya waktu itu, dan akhirnya saya struggle di situ kakak. Mulailah bisnis online kakak. Online. Iya, jadi saya terapkan ilmu-ilmu di multi level tadi. Saya pakai dunia online, tapi tidak berbentuk MLM. Gitu. Jadi kita sistem distribusi konvensional aja. Tapi Jualan apa online-nya kakak? saya jualan skincare kakak. Skincare. Iya, skincare, lotion, istri. Betul. Jadi istri saya pasang di depan, dia Betul. owner. Saya yang buatkan konsep dan sistem waktu Model itu. Kakak. bisnisnya. Model bisnisnya seperti apa, Baik. bagaimana timnya untung, bagaimana ini dan lain-lain. Training timnya itu Betul. saya semua di balik itu semua kakak. Betul. Jadi dia yang di depan layar seperti itu. Nah, udah setelah itu saya ada portofolio membangun bisnis online. Akhirnya saya ajaklah kerjasama artis-artis di Jakarta. Jadi saya ajak waktu itu Taki Malik, Ustadz Taki Taki Malik, Malik. Nah, betul. itu saya dulu pernah pegang skincare-nya itu Taki Chan Skincare, Betul. Saffron. Ya, saya Terkenal pegang. banget itu kakak. Iya, itu dulu viral itu. kita launching itu baru 1 jam 7.500 paket keluar. 1 jam kakak. 1 jam launching 7.500 paket keluar. Luar biasa. Harga per paketnya kita mahal. Kalau di Makassar ini orang jual paketan skincare 150, kita jual 400 lebih. Dan itu laku 7.500 paket dalam waktu 1-2 jam. Waktu itu kakak. Waktu itu. Setelah itu saya ada portofolio lagi dengan Taki Malik. Saya bikinlah perusahaan dengan salah satu YouTuber teman namanya Wayan Iksora. Oke. Nah, itu salah satu teman seperjuangan saya juga. Bikinlah kita perusahaan namanya Glamorix.
Oke. Glamorix Ava Indonesia. Nah, di situ ada beberapa artis kita gandeng. Salah satunya Rembayang. Oke. Rembayang yang suaminya Adinda Ho itu. Betul. Nata Reza, Wardah Maulina, Indira Kalista, terus sama suaminya gitu kan, ada beberapa, Wayan Iksora sama istrinya juga. Kita buatlah brand. Nah, pada saat kita buat brand, awalnya berkembang kakak gitu. Awalnya berkembang. Awalnya berkembang. Cuman memang ya satu dan lain hal akhirnya ya di freeze lah brand itu. Baik. Kita freeze karena waktu itu saya berpikir sepertinya saya harus fokus sama brandku sendiri. Baik. Karena ternyata diri itu tidak bisa dipotong-potong kakak. Baik. Tidak bisa dipisah. Pegang terlalu banyak dengan niche yang sama itu agak berat menurutku. Agak berat kakak. Iya. Itu catatan pertama kakak ya. Bahwa kalau terlalu banyak juga kakak akan merepotkan kita. Betul, merepotkan Baik. kakak. Jadi akhirnya saya freeze sama teman ini Wayan, tapi saya tetap berhubungan baik dengan semuanya kakak. Baik. Jadi itu pun kita akhirnya musyawarah udah selesai. Nah, Udah selesai. semenjak itu saya mulailah bangun properti kakak. 2018. 2018. Jadi 2018 itu saya mulai iseng-iseng kakak. Jadi Iya, keuntunganku dari skincare ceritanya ini tabunganku kodong seadanya. Iya, seadanya. Tabungan seadanya. Iya. Dipakailah membangun bisnis properti. 2018. 2018. Itu sendiri kakak atau ada juga collab dengan artis? Sendiri kakak. Sendiri. Jadi oke. sendiri. Saya waktu itu saya punya relasi, dia punya Baik. tanah, dia punya perumahan. Masih ada unit kosongnya sekitar beberapa unit. Iya. Saya masuk di situ dengan saya pakai sistem digital, promosikan dan lain-lain. Waktu itu saya jual rumah 2 lantai murah kakak. Ya. Cuma 850 juta pakai kolam renang pribadi. Di Makassar itu. Di Maros. Oh, di Maros. Iya, di Maros. Iya. Itu laku langsung cuma 2 bulan 3 bulan habis kakak. Di situ saya bilang, "Wih, bagus juga ini properti gitu kakak." Nah, di situ mulai semenjak itu saya balik ke Jakarta, pulang kembali ke Makassar, mulailah saya cari tanah-tanah karena ternyata setelah saya sharing-sharing dengan teman-teman developer, dia bilang sebenarnya mengerjakan properti kecil ataupun besar itu sama capeknya. Sama capeknya. Karena ngurus izinnya sama ini. Iya. Jadi lebih bagus kalau mau memulai properti langsung saja yang besar deal. Saya bilang waktu itu iya, tapi kan modalnya juga besar. Dia bilang memulai hal besar itu tidak selalu harus dengan modal besar. Kalau kita mengerti cara memainkannya lah, gamenya kita ngerti, ya kita insya Allah akan startingnya itu bagus. Baik. Gitu. Bisa dengan tidak terlalu besar lah modalnya. Akhirnya saya cari lahan kakak. Saya cari lahan, masuklah saya di Go. Waktu itu saya harusnya mau ke Bogor, Tangerang. Saya udah telepon orang tua, Bunda doakan Fadil mau fokus di bisnis properti waktu itu kakak. Tapi di Tangerang awalnya. Awalnya mau di Tangerang. Oke. Bahkan saya sudah bawa tim itu untuk visibility study itu terbang dari Makassar untuk terbang ke Tangerang itu kita cek di sana daerah-daerah kawasan mandiri kayak BSD, Serpong dan lain-lain. Betul. Untuk ngecek ini nih bagus nih dibangun di sini gitu kan. Akhirnya after itu orang tua nelfon. Nak, jangan mau kau di sana, nak. Boy. Lebih baik kau pulang kampung. Kau sudah berapa tahun di Jakarta? Lebih baik kau pulang kampung, bangun mini daerah kampungmu. Oh, iya. Saya bilang di mana Bunda tanah? Banyak keluarga nak di Goa. Gitu. Akhirnya banyak keluarga kalau di Goa, insya Allah banyak keluarga kata orang tua. Oh iya Bunda. Saya kan kalau orang tua aku itu kakak yang bicara, saya kakak biar lagi apa ku tabrak kakak. Biar presiden bersama agendanya. Artinya begini kakak. Artinya kalau orang tua sudah memerintahkan saya, karena saya itu memang dari dulu itu kakak. Kasarnya ini orang tuaku itu kayak menurut ini istilah ekstrimnya lah ya. Iya. Kayak utusannya Tuhan untuk saya ikuti perintahnya, selain Tuhan itu orang tua gitu. Di bumi ini. Di bumi gitu. Jadi apapun perintahnya pasti saya ikuti kakak gitu. Jadi akhirnya saya siapa yang Bunda. Padahal saya sudah setting. Tinggalkan di sana. Semua ini. Saya tinggalkan semua di sana. Saya carilah tanah di Makassar. Kembali Makassar. Balik Makassar. Saya sempat tertipu kakak. Saya sempat tertipu beli tanah, udah masuk duit, ternyata bukan tanahnya. Sakit. Akhirnya setelah itu saya ambil pelajaran. Beli tanah juga harus lihat-lihat. Nah, saya akhirnya dapat tanah bagus, luasnya kurang lebih waktu itu sekitar 140 hektaran lah kakak. Boy, besarnya. Iya, luasnya. Jadi cari tanah, saya juga masih deg-degan waktu itu kakak. Karena pengalaman ketipu. Iya, karena pengalaman ketipu. Yang pertama pengalaman ketipu, yang kedua saya dari cuman beberapa unit langsung mau ngerjain 10.000 unit nih targetnya kakak. Bayangkan dari cuma beberapa unit jadi 10.000 unit yang mau diselesaikan.
bisa aja ini akhirnya saya minta petunjuk sama orang tua. Pertama orang tua mungkin karena belum ngerti dan belum Iya, tahu, iya. jadi dia agak ngelarang. Agak ngelarang. Boleh nak, tapi kecil-kecil dulu. Cuma saya Kecil-kecil. sudah jelaskan, ini bunda sama Ji. Iya, iya, iya. Kecil, besar, tengah ini sama semua. Yang penting kita tahu ilmunya dan paham ilmunya, sama yang paling penting kita komitmen. Baik. Nah, itu yang saya sampaikan ke orang tua. Akhirnya saya didoakan kakak. Masya Allah. Jadi doakan ya udah mulai Mina. Udah saya urus izinnya, Masya Allah. Dan saya juga bertemu dengan Pak Bupati Goa, Iya. Masya Allah itu Pak Adnan sangat baik sekali kakak. Jadi Pak Adnan itu welcome sekali sama semua orang. Jadi saya Betul. datang sama orang tua waktu itu, saya izin Pak Bupati, saya rencananya mau membangun insya Allah kalau diizinkan agrowisata di daerah Goa. Patalasang itulah. Di Parangloe. Parangloe. Selama ini kan orang ketika Betul. ketika terlintas di pikirannya Goa, Iya. top of mind-nya wisata itu Malino. Betul. Nah, ketika saya hadir di Parangloe itu pelan-pelan beberapa tahun ke depan mungkin akan saya kalau sudah selesai semua dan lain-lain itu Iya. akan saya bangun top of mind orang tuh bahwa tidak harus Malino, ada second-nya. Iya, Maksudnya iya, ada iya. the second choice. Betul, Selain alternatif. alternatif lah kakak. Betul. Tidak harus 2 jam setengah Betul. perjalanan, hanya 40 menit sudah bisa menikmati suasana seperti Malino Iya, gitu. iya, iya, iya. Akhirnya Pak Bupati Masya Allah responnya Bangun. bagus banget. Dan dia mengizinkan keluarlah izin-izinnya dan Baik. lain-lain. Mulailah saya membangun kakak. Jadi Akhirnya. begitu. Begitulah kira-kira ya. Dan baru saya tahu ini Iya, ternyata kakak. 2 kali bangkrut kakak ya. Pernah Iya, ketipu juga. Pernah Dan ketipu. satu yang paling pasti yang kita dapatkan dari kakak Fadil ini, bagaimana peranan orang tua ternyata besar sekali pengaruhnya. Sama istri kakak. Sama istri. Sama istri. Luar biasa. Kemarin baru ulang tahun ya kakak Fadil. Baru-baru ulang tahun Luar kakak. Bahkan biasa. saya cerita kemarin di ulang tahun. Iya, iya, Saya iya, cerita iya. pas Ini, ulang ini. tahun saya disuruh testimoni. Saya nangis kakak di depan teman-temannya istri. Saya bilang begini. Kalau banyak orang bilang istriku beruntung dapat Fadil, saya sebenarnya saya beruntung. Iya, iya, iya. Jadi saya beruntung saya ditemani sama dia. Iya, iya, iya. Karena di saat saya lagi jatuh-jatuhnya, istriku yang temani kak. Woi. Dari mulai tidak ada uang, kita makan seadanya. Bahkan dulu waktu bisnis online itu saya sama istri itu sampai jam 4 subuh balas-balas chat kakak. Iya, iya, Saya iya. jadi admin sama istri, saya lakban produk-produk untuk kita kirim ke konsumen-konsumen. Baik. Jadi saya bilang saya beruntung dapat istri. Masya Allah. Karena Masya Allah. Jadi seperti itulah kakak. Sampai kita akhirnya sekarang ini bisa seperti ini, bisa membangun properti dan alhamdulillah sekarang sudah kita juga udah alhamdulillah lagi berjalan pabrik kakak Pabrik juga. di Iya, tapi skincare itu walaupun- kakak ya? Iya, herbal sama Oh, herbal iya. sama skincare. Walaupun masih kecil-kecilan lah kakak, Luar kodong biasa. masih belajar-belajar kakak, iya. Satu yang pasti kakak, tentu kita support. Tentu kita doakan Siap. terus, mudah-mudahan Amin. usahanya berkembang dan seterusnya. Amin kakak. Sejalan dengan itu kakak, Ya, Kak. ini kan menjadi pengusaha pasca pandemi ini kan akhirnya kadang-kadang itu ada yang tidak sesuai dengan ilmunya, Iya. ada yang tidak sesuai dengan kebiasaan selama ini. Betul kakak. Setelah kita pandemi ini kan luar biasa, banyak akhirnya muncul pengusaha-pengusaha baru. Itu yang Iya, pertama. betul. Pengusaha yang lama kayak ngaseng aneh. Mana semua yang kemarin itu kakak Iya, iya, hilang kakak. perlahan, muncul berbagai macam. Apalagi Makassar ini dinamikanya cukup kencang kakak. Iya kakak. Saya heran saat kemudian di beberapa daerah corona ini, covid apa segala macam, banyak orang jatuh bangkrut apa segala macam. Di Makassar banyak launching cafe. Banyak launching warkop. Pasca pandemi kakak Fadil juga Iya. bikin The Hills. The ya. Hills, The betul, Hills. Kak, Kemarin baru-baru ternyata ada cabangnya di Jalan Serigala. Jalan Serigala. Di betul, Makassar. Sebentar ini kita mau jalan-jalan juga. Siap, Mampir-mampir Kakak. ke sana. Dan yang paling menarik juga kak, belum selesai terlalu corona ada resesi kakak Fadil. Betul kakak. Banyak orang bertanya kak, bagaimana sebenarnya ini apa mau dibikin ini kak, karena resesi Mika. Baru kita mau naik bangkit nih, tiba-tiba ada resesi. Ada yang tanya lah, bisnis apa yang bagus ini kalau begitu. Iya. Nah kena jiki nanti ini resesi. Betul Kakak kakak. Fadil, you mesti answer ini. Kau mesti Oke. jawab ini kakak. Bagaimana sebenarnya? Jadi begini kakak. Iya. Kan saya juga sering sharing-sharing di Iya, Instagram betul, gitu kakak. betul. Kalau di highlight gitu ada beberapa sharing. Iya. Di story juga sering saya sharing-sharing tentang bisnis. Bisnis. Tentang problematika bisnis seperti Betul. apa dan dinamikanya seperti Iya. apa dari memulai sampai bagaimana strukturnya supaya orang tuh tidak salah jalan dan Betul. lain-lain. Saya beberapa kali sharing kakak. Iya. Banyak yang akhirnya nanya owner brand itu Wih. ataupun mungkin pebisnis pemula ini kak bagaimana kita baru memulai ini katanya mau resesi. Resesi Nah, ya. jadi ya. banyak kanan kiri saya dengar resesi. Ya. Cuma mungkin dia nggak tahu ini artinya resesi ini apa gitu. Betul. Terus mungkin di sini saya jelaskan dulu apa Boleh, itu Kakak. resesi kakak. Apa itu Baru resesi? sebentar saya breakdown sedikit. Tapi ini
pemahamanku kakak. Pemahamannya Kakak Fadil. Jadi kalau ada salah kodong jangan disalahkan. Atau silakan komentar. Komentar Ya, gitu. komentar yang Iya, mana Kak. benarnya. Jadi Ya, yang ya. mana benarnya. Kita Jadi- disclaimer dulu soal Ya, itu. disclaimer Oke. dulu soal itu kakak. Jadi membahas tentang resesi. Jadi resesi ini sebenarnya kakak pertumbuhan ekonomi yang menurun terjadi 2 kuartal berturut-turut Heeh. mengakibatkan GDP turun. Nah itulah namanya resesi. Maksudnya apa? Kalau sebuah negara dia turun per kuartal, jadi 1 kuartal itu 3 bulan kakak. 1 kuartal 3 bulan. 3 bulan. Jadi kalau 2 bulan dia berturut-turut, berarti kan 6 bulan. 6 bulan. Katakanlah bulan 1 sampai bulan 6. Ketika Iya. dia turun, akhirnya itu akan mempengaruhi GDP. Kalau kita di Indonesia namanya PDP, Iya, produk iya, iya. domestik bruto PDB. Nah, jadi artinya jasa dan produk-produk itu mengalami penurunan. Penurunan. Nah, maka akhirnya negara ini resesi. Kalau yang saya tangkap kakak mungkin Ya. bersama orang awam netizen ini, Ya. resesi ini naik semua harga barang. Ya, Kan itu kira-kira- salah satunya ya, itu itu kan kira-kira- inflasi. Inflasi. Jadi ya. sebelum resesi itu ada namanya inflasi, Kakak. Inflasi. Nah, ini kita Ya, bahas boleh lah. oke, oke. Jadi gini Kakak, terjadi 2 pola sebenarnya. Kalau saya lihat ini sekarang Ya. yang lagi hot itu kan di Eropa. Di Ada Eropa. 2 negara itu kayak Amerika sama Jerman. Iya. Di Amerika itu isunya kan akan inflasi. Inflasi Iya. ini naik semua harga barang. Naik semua harga barang. Iya, di mana yang tadinya orang beli katakanlah air minum 2.000 tiba-tiba naik 6.000, Iya, 7.000, iya, iya, naiknya iya. gila-gilaan. Artinya nilai uang yang tadinya 1.000 itu sudah bisa dapat atau 2.000 air minum, ini Iya. tidak bisa, Mi. Nah, itu namanya inflasi, Kakak. Itu namanya inflasi. Ya, jadi nilai mata uang menurun. menurun. Iya. Tapi kalau Rapid Mineral kayak terjangkau Oh, terjangkau tahu itu, Kak. Cocok ini. Temanku juga yang punya ini, Fuadi. Bagus tahu ini. Soalnya kita ambil sampel air minum. Betul. Baru kita tunjuk-tunjuk lagi kasih. Wah, ini Kakak luar biasa ini, Kakak. Ini Masya Allah. Luar biasa ini. Rapid ini. Keren. Rahasia sehatnya Rijal dalam aktivitas yang padat ini barang. Betul. Berarti di kafeku harus rapid juga Wajib ini Kakak. tahu, Ade. Wajib saya Apa- hubungi Ton. Apa mamu itu tahu? Oke, lanjut Oke, Kakak. Oke. kita lanjut Kakak ya. Betul, betul. Jadi di saat isu Amerika ini akan inflasi, Betul. itu ketika kita berkaca ke belakang Kakak, Heeh. memang lalu waktu pandemi itu, Iya. jadi saya cerita sedikit lalu. Waktu pandemi itu kan di Amerika itu orang pandemi itu tetap dia berpenghasilan. Tetap berpenghasilan. Tetap berpenghasilan, bertambah penghasilannya, tabungannya bertambah, tapi tertahan untuk belanja. Itu namanya apa itu Kakak? Nama istilahnya daya beli atau Iya, jadi begini, karena memang aturan. Oh, di sana. aturan. Aturan yang bikin dia begitu. di Amerika itu barang? Iya, di Amerika nih, Pak. Kita bicara Amerika. Oke. Nah, jadi tertahan untuk belanja. Baik. Jadi ketika dia tertahan untuk belanja, income tetap dapat. Iya. Akhirnya pemerintah Amerika atau presiden Amerika itu Joe Biden yang saya baca ini Kakak mau pemahamanku Boleh. dia bilang begini, oke kalau seperti itu daya beli menurun, padahal orang nih ada duitnya, Ada ada uangnya ini barang. ada uangnya Iya. tapi dia enggak mau belanja Iya. gitu. Akhirnya diberikan stimulus, Oh, dikasih oke. uang sama pemerintah untuk belanja sehari-hari. Mirip-mirip kita waktu pandemi dulu kalau di Indonesia itu BLT Kakak. BLT bantuan Mirip-mirip, langsung tunai. mirip-mirip begitu. Ya, Nah, coba bayangin Kakak, di Amerika dia pandemi tetap dapat uang, tetap dapat uang. nabung tetap jalan, Oke. uangnya ada, Heeh. tertahan belanja, dikasih lagi BLT Kakak. Iya. Nah, yang uniknya akibatnya adalah pada saat setelah pandemi kan mobilitas ini kan berbalik Kakak. Iya. Mobilitas yang tadinya tidak kita dilarang nongkrong Baik. sampai tengah malam, Iya. kemana-mana pakai masker, anak kuliah juga nggak Nggak bisa kuliah akhirnya daring anak Betul. sekolah. Terus kalau kita tanya juga orang-orang di masa pandemi terakhir kapan dia beli sneakers atau Betul. baju, Iya. mereka bilang ya sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Saya pribadi pun begitu Kak. Di Wih. pandemi ini kita jarang sekali belanja Kak. jarang. Jarang, apalagi kayak baju sneaker karena Iya. mau dipakai mau kemana juga nggak. Kebutuhan pokok Kebutuhan pokok saja. saja. Iya, betul. Betul. Nah itulah yang terjadi. Nah, yang jadi problem adalah ketika balik nih Kakak. Mobilitas balik. Nah, terjadilah yang namanya kalau istilahnya itu pent up demand. Oke. Jadi pent up demand ini adalah permintaan yang tertunda. baik. Nah, jadi permintaan yang tertunda ini Kakak, produsen pada saat pandemi itu kan mengalami bangkrut. Oke. Makanya banyak terdengar itu garmen-garmen tutup, Iya. usaha-usaha produsen apapun itu bergerak, banyak itu yang kita dengar dia PHK ribuan karyawan Kakak. Nah, pada saat pent up demand ini terjadi, permintaan tertunda setelah pandemi ini orang bayangkan Kakak, lama kita dikurung Kakak. Iya. Mau ki ini uang
tertanam ini. betul. Orang menengah dan menengah ke atas itu kan tetap dapat income kakak. Betul. Jadi mau belanja susah. Nah, terjadilah pent up demand. Ketika terjadi pent up demand, permintaan tertunda, produsen ini tidak siap. Nah, ketika terjadi produsen tidak siap, kenapa bisa tidak siap kakak? Karena sebelumnya kan dia mem-PHK karyawan. Waktu pandemi bahkan dipotong gaji 20%, Iya. 50%. Akhirnya untuk mengembalikan karyawan-karyawan yang bonafit ini untuk mengerjakan usahanya, pabriknya, itu susah lagi. Mulai butuh proses lagi. Baik. Tapi permintaan sudah terlanjur banyak. Terjadilah kenaikan harga kakak. Oke. Karena permintaan tinggi, tinggi, ketersediaan kurang gitu kan. Karena dia harus menyiapkan Betul. dulu dari nol kembali. Iya. Akhirnya tinggi, naik harga gitu. Wih. Nah ini yang terjadi kakak. Nah di Indonesia kakak, Ah, ah. di Indonesia pada saat pandemi itu menurut data ini yang saya Iya, baca kakak, iya. itu di pandemi kemarin bahkan 17% orang menengah ke atas itu naik pertumbuhan ekonominya, itu income-nya, tabungannya itu 5 miliar ke atas itu 17% kenaikannya. Orang-orang yang mengalami tabungannya di rekening yang 5 miliar ke atas Iya. itu 17% meningkat. Artinya pada saat pandemi itu banyak orang kaya baru sebenarnya Banyak kakak. orang kaya baru nih. Iya, Banyak iya, orang iya. kaya baru. Betul. Banyak orang kaya baru. Jadi itulah yang terjadi kakak. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi di di Amerika. Ah. Nah itu yang terjadi di Amerika. Akhirnya sudah gitu. Jadi kalau kita berbicara di Amerika, itulah faktanya yang terjadi kakak. Jadi dia apakah kena resesi? Ya bisa jadi kakak. Bisa jadi, Karena betul. memang sekarang itu kondisinya memang dia memang mengalami ekonominya itu lagi betul-betul diserang dari berbagai arah. Betul, kakak. nggak stabil kini. Nggak stabil kakak. Jadi supply-nya juga kurang Betul. gitu kan. Yang saya dapat juga berbagai macam informasi dari berbagai macam referensi kakak ya. Ya. Bahwa ini kan pertama soal perubahan iklim. Ya. Ya kan terjadi resesi, terus juga ada soal pangan kakak. Ya. Menipis berbagai negara dan Betul. sebagainya. Nah, akhirnya kemudian inilah yang akan diprediksikan. Tapi saya selalu sampaikan kepada anak-anak ini, saya Ya. bilang kak, kayaknya tidak perlu kita terlalu khawatir ini resesi. Nah. Karena ini kan dia ekonomi makro kakak. Ya, ini sebentar kita bahas. kakak. Itu maksud Betul. saya. Akhirnya ketika orang mau bertanya usaha apa bagus kakak Rizal, saya cuma bilang karena saya bergerak dalam dunia digital ya, mungkin usaha berhubungan dengan itu, Betul, teknologi. kakak. Betul. kakak. Sama mungkin teman-teman yang UMKM ya berbasis pertanian. Betul. kakak. Cocok Yang itu, saya cocok. tangkap kakak Iya. ya. Karena kalau kita ini kan pemain-pemain kecil Ji, kalau kita ini. Betul. Beda kalau kakak Fadil. Waduh, enggak lah kakak. Saya Alena, juga kecil Iya, kakak. Masya sama-sama Allah. kecil Masih kita. belajar kakak. Masih kecil kodong ini apalah. Terus Jadi itu Amerika. Jadi Amerika. akhirnya Amerika karena permintaan tinggi kakak. permintaannya tinggi sekali. Kan mau diturunkan berarti permintaan. Iya, Karena iya, iya. ketersediaan produsen tidak sesuai dengan permintaan. Betul. Menaikkanlah bunga. Bunga. Amerika dia naikkan bunganya Wih, supaya nilai investasinya orang investor ini menurun, Iya. konsumsi pun akan menurun. Baik. Gitu. Nah, itu yang terjadi di Amerika kakak. Baik. Nah, sekarang kita bahas di Jerman. Yang unik Jerman nih kakak. Gitu. Kenapa tosing itu Jerman Jadi itu? Jerman ini kan kemarin, apalagi kita berbicara tentang Jerman ini kan dia kalau isu yang Iya. yang tersebar lah kakak ya. Ah, ah. Kan kemarin itu Rusia dan Ukraine kan lagi Ya. berantem nih. Perang dia barang Perang ini barang kan. Aduh. Nah, Jerman kan lagi mendukung Ukraine. Oke. Ya, Jerman itu dia berpihak ke Ukraine kakak. Oke. Ditahu ini barang sama Rusia. Mati. Cerita begitu. Akhirnya Rusia bilang, hati-hati kok Jerman. Ku gapa kok. Ku gappa kok. Sedangkan Jerman ini kakak, dia itu energi terbesar supply-nya itu dari Rusia kakak. Itu Energi? gas, energi. Dari Rusia. Dari diambil. Rusia diambil. Sedangkan Jerman Berpihak ke Ukraine. Jadi akhirnya Rusia, kuda apa celahnya. Jadi akhirnya tahan. dikurangi supply gasnya, dinaikkan harganya naik 46% kakak. Bayangkan tidak. Bisa kita bayangkan kakak, orang apalagi menjelang Desember ini Iya. orang di sana udah musim kedinginan tuh di Jerman. Iya. Bisa dibayangin gak kakak kalau Desember ini mendekati Desember dia kedinginan, salju, Iya. dingin sekali, Iya. tapi tidak ada pemanas kakak. Bayangkan. Bagaimana caranya? Iya. akhirnya dengan kasus ini Jerman mencarilah sumber energi lain. Nah, mencarilah sumber energi lain, akhirnya dapatlah salah satunya di Indonesia batu bara. Pantasan batu bara. Melonjak naik harganya Melonjak semua. naik. Nah, ini salah satu nih, ini efeknya nih, efek dominonya begitu kakak. Mau semua orang jadi pengusaha batu bara. Batu bara. Jadi Oke. naik harganya gilaan naiknya kakak. Nah, tetapi pada akhirnya kan Jerman kena kakak. Iya. Karena di
ditahan suplainya Maksudnya sama. kena resesi media ini. Iya, kondisinya sekarang ini udah Kena- mulai mau Goyang ini. Udah goyang lah. Hei. Perekonomiannya kan goyang nih. Betul, Jerman, betul. Amerika naik suku bunga goyang juga. Baik, Jadi baik. Amerika, Jerman goyang. Nah, terdampaknya kemana kakak? Negara-negara supplier. Seperti Nah, jadi Eropa Oke. itu negara supplier atau teman perdagangan terbesar di Asianya itu yang pertama Cina. Oke. Nah, termasuk Indonesia. kakak. Indonesia ya. Nah, jadi ketika ini goyang akan pasti berdampak ke Cina Baik. dan ke Indonesia. Tapi kakak, kalau ditanya kakak, Ya. berarti Indonesia kena resesi dong. Ya. Kan begitu. Nah, ini Betul, kan betul. alurnya begini nih kakak. Betul. Indonesia kena resesi dong, karena kan kena dampak globalis juga. Betul. Ah, saya bilang tidak. Kenapa saya bilang tidak kakak? Karena Indonesia ternyata kakak, menurut hasil yang saya baca itu kakak, Indonesia itu yang terintegrasi dengan global itu hanya 25% kakak. 25%. Di Asia itu hanya 25%. Tidak di dunia ini mungkin tidak ada negara yang tidak terintegrasi dengan globalis. Betul. Hanya satu, Korea Utara dia. Yang itu yang tidak terintegrasi sama sekali dia. Artinya Gitu. ngurusi dirinya sendiri. Nah, tahu. urusan diri sendiri. Independen dia. Iya, independen. Nah, Indonesia dia masih ada 25%. Masih ada Tapi di 25%. negara Asia itu ada yang salah satu terbesar namanya Singapura. Singapura. Jadi Singapura ini kakak bukan 25%, 180%. Wih. Itu terintegrasinya. Nah, untuk menghindari globalis spillover, artinya global spillover ini dampak global, Heeh. itu cara menghindarinya simpelnya begini kakak. Ya. Simpelnya begini. Kalau istilahnya itu gini lah, cara terbaik untuk menghindari perceraian adalah tidak kawin, tidak nikah. Iya. Artinya begini kakak. Kalau kita kasih contoh tentang begitu langsung gak paham. Artinya cara terbaik untuk menghindari perceraian adalah tidak menikah sama sekali. Iya, pasti tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian. Kalau dikorelasikan, Kalau kita tidak mau Mau- terintegrasi dengan globalis, ya jangan dikawinkan ini barang. oke. Kan begitu. Baik, Gitu. baik. Nah, sekarang pertanyaan kan Indonesia udah terlanjur. Terlanjur Mi. Tapi Tak kalah, Mi. apakah berpengaruh? Tidak kakak, hanya 25%. Hmm. Negara-negara lain itu terintegrasi seluruhnya. Kalau kita kakak, ini pasar domestik kita itu besar kakak. Besar ya. Pasar Besar. domestik ya. Pasar domestik itu Oke. besar. Jadi artinya kalaupun ini terganggu kita tidak. Bahkan Oke. kemarin IMF itu World Bank Heeh. itu dia yang saya baca dia mengatakan seperti ini kakak. Salah satu negara Baik. yang pertumbuhan ekonominya baik di saat negara lain lagi turun-turunnya Heeh. itu Indonesia. Wih. Di tengah-tengah resesi ini yang katanya 2023 mau resesi, negara lain sudah kocar-kacir, Iya. Indonesia malah naik 5%. Wih. Bahkan kemarin di G20 kan baru-baru tuh booming Betul, tuh betul, G20 betul. kan. Di Bali. Di Bali kan itu IMF ngomong gitu. Dan di Indonesia BPS Badan Pusat Statistik itu baru-baru ini mengumumkan naik 5,7%. Yang was-was itu kakak, resesi ini kan terjadi kalau pertumbuhan ekonomi negara itu di bawah 1%. Iya. Tapi kalau di atas 2% aman. Masih aman jadi 2% masih was-was. Oke. Tapi kan kita 5,7%. 5,7%. Tapi kenapa presiden bilang atau pemerintah bilang gelap? Ya. 2023 gelap. Itu bisa juga tidak tahu. Oh, Artinya, oke. Berarti kita sama-sama tidak tahu ini ya, barang. kalau itu artinya kalau itu kan ya mungkin persepsinya supaya Ya. kita diberikan waspada tetap. Waspada. Artinya waspada tetap Betul. kakak, tapi jangan khawatir. Betul. Ya, Prinsipnya iya, betul. anak penampu udah bilang berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Betul, cucu itu maju anak itu. penampu Kakak. yang selalu bilang gitu. Tuh. Kira-kira begitu Ya, kakak. kira-kira begitu Nah kakak. kalau begitu kakak, pertanyaannya adalah, Ya. kalau anak-anak ini tahu, wah, teman-teman Ya. mau bikin usaha, Oke. kalau sarannya dari kakak Fadil, kak kita toseng yang sudah pernah bangkrut, tuh. supaya tidak ikuti bangkrut lagi. Masya Allah, siap, usaha kakak, apa yang bagus, terutama buat mereka yang pemula, Iya. atau mungkin yang sudah jalan ini mau kemudian develop, mau mengembangkan usaha lain, apa yang tepat dari kita? Kalau saya kakak ini saat ini Iya. yang saya habis setelah saya prediksi kan Iya. ada beda bagus beda aman kakak. Beda bagus, Beda aman. oke. Kan ada usaha yang aman, Aman, ada usaha yang bagus tapi Oke. ada risikonya juga tetap. baik, Gitu. Kalau yang aman ini risikonya kecil. baik. Kakak kan begitu. Betul. Jadi bicara ketika bisnis itu cuma dua kalau menurut Dua, saya tuh. Bagus dan aman. Bagus atau aman. Iya, iya, Gitu. iya, Kalau iya. bagus resikonya masih 50-50 lah masih Iya, ada. iya, iya. Tapi kalau aman, resiko kecil, ya kita ndak pikirin pun tetap oke lah. Oke lah ya, oke. Jadi tetap jalan. Nah, Kalau saya pertama karena mungkin saya di bidang properti kakak, Properti. ya. Saya lihat
di 2023 ini 2024 apalagi Ah. nanti itu 2023 ini saatnya sebenarnya orang itu melek tentang properti kakak. Properti kakak. Kenapa? Karena dari lalu-lalu yang saya lihat yang lalu-lalu Iya. setiap komoditi booming Oke. ini nih efek dominonya properti akan booming. Oh, kalau komoditinya Komoditi booming, booming naik booming nih batu bara, Wah, pertanian, betul, apalah betul. gitu-gitulah Uh-uh. tentang komoditi booming nih. Heeh. Itu after itu biasanya properti akan booming. Ya ya ya. Nah, ya. 2023 ini itu terbagi menjadi dua kakak. Ah, Ada orang takut-takut beli properti karena karena kan dia berpikir mau resesi pak. oh iya. Iya kan? betul. Nah ini jangan sampai tidak Betul, naik betul, harganya betul, stuck betul, atau betul, apa-apa betul, dan betul, lain-lain. betul. Tapi justru kalau kita paham kakak, Iya. justru 2023 ajang investasi. Paling enak di situ barang. Paling enak ini barang, Oh, aman. oke. Aman ya, aman. Aman. Kenapa? 2024, 2025 tuh panennya gila-gilaan kakak. Betul, Properti ini. betul. Iya. Jadi saya paham, ya saya paham. itu yang pertama kakak. Yang pertama. Jadi kalaupun kita harus properti itu kan Iya. kalau saya kan penggerak syariah kakak. Maksudnya Betul, properti saya syariah ya. bergerak di properti syariah kakak. Jadi baik kita mau cicil ataupun Uh-huh. kita mau cash atau kita mau itu semuanya oke kakak. Ya, semua fitur-fiturnya tersedia. Tersedia, Dan artinya- tidak perlu was-was. Betul, nggak perlu Oke. was-was. Nah, jadi itu yang pertama properti. Kalau yang kedua kakak, Ya. itu bisnis yang menurutku oke, Iya. bisnis yang peruntukannya untuk wanita. Menarik ini barang. Ada kata wanita lagi. Tadi Iya. perceraian ya. Kawin dan ada wanita. Ya 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 ya. Terus Jadi apapun bisnis yang hari ini bergerak yang saya lihat ketika saya Iya, iya, research iya. kakak Iya, tuh, iya. bisnis yang bergerak di wanita, kebutuhannya apapun itu pasti pasti bagus kakak. Pasti bagus. Karena yang konsumtif memang ternyata wanita kakak. Dibanding kita laki-laki. laki-laki. Coba lihat nih. Betul. Itu iya apapun usahanya betul. gitu. Coba cari kayak usaha-usaha apa yang bergerak di kebutuhan wanita itu. Pasti. Jarang ada yang mengalami penurunan kakak. Betul tuh. Saya Mau lihat kakak dia. sadar ini. Kita tumpih ke stok ini. Wah, ini kuliah ini, kuliah umum ya. Betul nih, Aduh, betul. iya kakak. Jadi terserah Main- Mi coba oke. pikirkan Ya, apa gitu betul, kan. betul. Kan passion orang masing-masing beda-beda. beda-beda. Kalau saya kan pribadi di kosmetik dan skincare, Iya. ya karena menurutku itu sudah bagian dari kebutuhan wanita. Baik. Ya kan? Luar Nah, biasa. coba cari ki apa mungkin atau apa gitu Iya. kan. Nah, kalau yang ketiga bisnis yang bergerak di produsen kakak. Produsen. Ya. Jadi, Contohnya kayak gimana itu kakak biar iya teman-teman paham. kita buatin orang produk. Jadi begitu lah Gitu. kira-kira. Buatin orang produk. Iya, buatin Kita tidak hanya menjual kakak ya. tidak hanya menjual. Berto media nanti. Iya betul. Oke. Jadi itulah bergerak di bagian produsen lah. Kita Produsen. menyiapkan produknya, orang Produk. yang jualin. Jualin. Gitu. Jadi Jadi kalau teman-teman tahu ya mau saya biarin kalau belajar ke reseller mau enggak apa-apa kakak. boleh kakak, Justru boleh. itu Justru bagus itu juga. bagus banget. Anda tidak perlu siapkan Produk, produknya, ya. Anda tidak perlu pikir-pikirkan gimana kantornya dan Betul, seterusnya. Iya. Anda tinggal jualin aja. Tinggal jualin udah dapat keuntungan Iya. kakak. Brandnya udah ada nih misalnya. Brandnya udah ada. Yang Nah. penting tapi kalau jadi reseller itu boleh kasih tips. Boleh kakak boleh nih. kakak. Iya. Jadi reseller itu harus juga lihat brandnya dan Oh. harus lihat ownernya. Betul. Capability ownernya ini harus kita lihat. Harus nggak tahu dia harus nggak tahu siapa di balik. usaha sebelum ownernya ini apa. Baik. Terus dia bagaimana namanya di luar. Betul. Jangan sampai kita termakan FOMO. FOMO itu jadi hanya di barning sedikit, Hmm. dapat ini. Kita tertarik bondong-bondong tapi ternyata Ada iya, masalah. ada masalah Oke, gitu, baik. tidak sesuai dan lain-lain. Baik. Jadi itu tetap harus diperhatikan gitu Betul. kakak. Jadi kalau jangan sampai kita intinya jualan barang yang ownernya tidak komitmen lah atau Betul. kapabilitasnya tuh ya tidak kurang. Betul. Itu harus jadi pertimbangan. Itu harus gitu ya. jadi pertimbangan. Berarti tadi bisnis yang ketiga yang tepat itu ya di bidang produk produsen. Iya, produsen. Menjadi produsen Anda di Menjadi situ, produsen, iya. Apalagi kira-kira kakak? Selanjutnya ya kakak, menurutku ya, Iya, ya menurut after pandemi ini kan banyak orang mulai bertongkrong-tongkrongan nih kakak. asik ya. Sampai malam Karena stres tuh. stres tuh Kemarin, pas ada. pandemi nih banyak Susah orang mau mikir. traveling. Betul. Banyak orang mau nongkrong. Betul. Artinya mereka tertahan beberapa tahun terakhir Iya, itu iya. dan sekarang sudah dibuka selebar-lebarnya sama Betul. Pemerintah. pemerintah Ya, gitu kan. Jadi menurutku salah satu bisnis yang oke juga F&B kakak. F&B oke. Ya, F&B. Jadi tempat tongkrongan lah Ya, tempat gitu, tongkrongan. F&B iya. Salah Terus- satu di Makassar ya bisa lah ke The Hills. Oh iya, bisa ke Gitu. The Hills. Ada Kayak- live musik tiap hari kakak. Tiap hari? Tiap hari live musiknya kakak. Saya Biasanya orang itu malam minggu Malam- jika kita bisa. di tiap hari. Tiap hari kakak saya Berarti buka. sekaligus memberdayakan pelaku
kreatif, betul kakak. teman-teman seniman musisi. Betul kakak. Ih, ngerinya ini Karena barang. kemarin kodong dia kan tertahan Ki pada saat Betul, pandemi tidak bisa betul. manggung di mana-mana. Sekarang biasa. silakan. Baik. Ada 5 bisnis. Bisnis yang kelima nih yang Kelima. bisa dijalankan tanpa harus punya modal kakak. Iya, ya. Ya, digitalisasi kakak. Digitalisasi. Keren banget. Digital kakak. Digital, Gitu. deh. Jadi konten kreator Betul. seperti itu. Terus kita jualan online Betul. dropshipper. Ya all about dengan online lah kakak. Iya. Itu akan sangat banyak mempengaruhi untuk kita bisa survive kakak ya. Betul Di kakak. tahun-tahun yang akan datang. Betul kakak. Bagaimana caranya ya belajar kakak. Belajar kakak. Nggak ada jalan lain, harus belajar kakak. Iya. Kalau untuk soal belajar selalu saya sampaikan, kalau mungkin belajar sederhana kakak, Iya. cari ke tempat belajar yang baik. Betul. Kalau sudah dapat mungkin tempat belajar yang baik, belajar sama orang yang terbaik. Iya. Kalau sudah belajar sama orang terbaik, berkolaborasi dengan yang terbaik. Betul kakak. Salah satunya bisa juga di beda baik. Betul, beda baik ini tempatnya kakak Rizal. Terbaik ini. Kamu kelas podcast kakak Kamu kelas Rizal di podcast sini. Mi. itu bosnya di belakang itu Betul. dia. Kakak Fadil, Siap kakak. thank you banget kakak. Tak terasa kita sudah ngobrol kurang lebih 30 menit lebih. Sama-sama kakak. Luar Masya Allah, biasa. terima Saya kasih dapat banyak. pemahaman tadi tentang resesi yang kemudian teman-teman nanti bisa kemudian ya sesuaikan Miki. Betul. Apa yang kira-kira bisa kita sesuaikan sehingga nanti 2023 jangan Miki terlalu takut. Iya Dia betul. bilang kakak, jangan Miki, santai Miki saja. Santai, bisa. Percaya saja, insya Allah selama kita yakin dan ada Allah yang Iya. akan bisa memberikan kita selalu. Mudah-mudahan kita minta ridhonya. Iya. Dan yang paling penting ya kuatkan juga skill tak kakak. Betul kakak. Kalau diam terus di rumah, udah kita anu juga tentang online, digital, ya enggak ada mau. Ya betul betul. Perubahan itu dijemput bukan ditunggu. Betul, setuju kakak. Ngerinya nih, Bang. Tajam ini. Tajam nih, barang. tajam. Ngeri ya. Aduh, ngeri. Allah, ngeri. Kakak Fadil, closing statement buat teman-teman tahu. Sebelum saya closing statement, saya promo bisa enggak sih ya, kakak? bisa sekali kakak. Promo nih. Sebenarnya tadi banyak masuk-masuk ini. Jadi gini kakak, Ya. saya lihat kakak kan 2023 ini kan orang mudah-mudahan insya Allah Ya. terbuka pemikirannya tentang investasi properti lah. Properti. Saya buka project 2023 ini kakak ada Di- project baru kakak Iya. di Maros. Di Maros. Di Maros, tapi banyak orang "Wih, jauh Maros kalau saya orang Makassar. Iya ya. Ternyata lokasiku ini kakak strategis Ki, karena dekat pinggir jalan poros. Poros apa ini? Poros Mandai. Oh, Jadi oke. keluar tol belok kiri. Iya. Nggak sampai 1 kilo, cuma 700-800 meter. Heeh. Perumahan itu sebelah kiri. Baik. Nah itu Mutiara Land namanya. Mutiara Land. Insya Allah yang akan kita launching. Kita punya itu tuh. Iya kakak. Ah. Jadi Mutiara Land by PT Avap Inisi Land kakak. Itu menyiapkan berapa unit rencananya? Yang digambar itu ada 300 unit 300 kakak. unit. Iya. Baik. 300 unit itu start harga rumah 2 lantai di situ. Heeh. Kompetitor kanan kiri saya lihat itu sekitar 700 sampai 800-an jutaan. 2 lantai ini 2 barang. lantai. Oke. Tipe yang sama lah kalau Tipe saya yang apple sama. to apple dengan Oke. tipe yang sama. Kalau saya jual start dari 500 jutaan aja kakak. Wih, Rumah 2 lantai nih kakak. 500. 500-an. Kalau kakak. begitu biar saya bisa beli ini barang, Pak. Siap kakak, nanti kita Iya, nanti kita atur ini Betul, barang. nanti kita atur kakak. 500 juta 500 2 lantai. jutaan itu udah 2 lantai kakak. Di Maros, Di tidak Maros, jauh dari pinggir Makassar. jalan raya, pinggir jalan, Pinggir jalan. pinggir poros kakak. Poros. Poros. Jadi kalau misalnya ada tol kakak tol, 1 tol. menit. 1 menit. Nah, bandara 1 menit. Bandara, wih, subhan. Masya Sama Allah. dengan Makassar gitu Betul, sebenarnya. sama dengan Makassar sama aja bilang ya dekat Iya, sekali lah. Dekat sekali dan Ke Makassar saya kemarin hitung itu masuk tol cuma Ya. 15 menit kakak. luar biasa. Sampai keluar di tol Petarani 15 Wih, menit. Keluar di Petarani pasti lewat ke depan Amaris itu. Betul, sehingga kiri Amaris kakak. Betul. Jadi mungkin itu lah. Start from 500 juta. 500-an terus 500 tapi ada juga kakak di sana saya bangun rumah 2 lantai yang Iya. lumayan besar. Oke. Pakai kolam renang pribadi kakak. Wih. Biasa kan kalau perumahan-perumahan elit jualnya 3, Ya, 4, 5 miliar. betul. Saya cuma jual 1,2 kakak. Wih, Pakai di- kolam di- di- renang di- nih kakak. Wih, ada Pribadi ada Tommy kolam renangnya kakak. Iya kakak. luar Ya, biasa. seperti boleh. itu kakak. Kak, berarti hanya rumah di kakak di? Rumah, kakak. Kalau untuk orang-orang yang mau beli tanah kapling ini kakak, apa? Oh, kalau tanah kafling tujuannya Pinisi Hills kakak. Pinisi Hills Betul. itu barang. Seperti apa nanti Instagram beliau saya tulis di kolom Masya Allah. description box, nanti bisa kita kepo-kepoin di situ. Siap, Luar biasa kakak. sekali, sangat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan lah. Inspiratif banget. Amin, amin. Terakhir Masya kakak Allah. closing statement buat Ya. anak-anak muda, teman-teman milenial, Gen Z atau teman-teman entrepreneur yang mau survive di tahun 2023. Iya, jadi kalau kita tidak mulai bisnis kita dari sekarang, Betul. maka suatu hari nanti orang akan mempekerjakan kita untuk membangun bisnis mereka, kakak. Jadi harus kita memang mulai dari sekarang bisnis tak, Iya, iya, gitu. iya. Kalau kita tidak mulai, kita pikir-pikir saja terus, akhirnya ya orang yang akan mempekerjakan kita untuk bantu Iya. bisnisnya mereka. Itu yang Betul. pertama. Yang kedua,
selama umur terbatas berbuatlah kebaikan yang tiada batas, Kakak. Baik, tajamnya. 1000 teman tidak cukup, Iya. 1 musuh terlalu banyak, Kakak. Baik. Jadi jangan kita cari musuh tapi perbanyak relasi tak, perbanyak teman tak. Insya Allah rezeki kita juga tambah banyak. Muhammad. Seperti itu, Kakak. Poin Terima kasih, sederhananya adalah kalau anu baik jigaskan. Kakak. Betul, Itu gaskan, kan Kakak. kira-kira gitu. Siap. Terima kasih banyak Kakak. Sama-sama, Madin. Kakak Rizal, Sehat-sehat kok. selalu. Masya Allah, Mudah-mudahan Kakak, ya. lancar segala usaha tak Amin, dan ya Allah. segala Amin. plan-plan tak. Amin ya Allah. Dan Doain Kakak Rijal. Amin. Dan saatnya bilang kamu kelas. Kamu kelas. Kakak Sukses Madin. selalu Kakak Rijalku. Amin. Semakin sukses mudah-mudahan bisa jadi kayak Deddy Corbuzier podcast lah. Amin. Lebih besar lagi. Amin. 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 Thank Masya you. Allah. Saatnya bilang kamu kelas.